Jadi kemarin sudah naik 25 basis point, Mbak Safira, dan ini sesuai dengan ekspektasi dari pasar. Sebelumnya pasar sempat ekspektasi akan ada kenaikan 50 basis karena kita lihat waktu itu data menunjukkan bahwa inflasi itu cukup resilient dan unemployment juga kelihatannya strong gitu ya, employmentnya strong gitu ya. Jadi market sempat ekspektasi 50 basis, tetapi karena ada beberapa masalah di perbankan Amerika, ini ekspektasi mulai turun dan kita lihat juga inflasi kelihatannya nggak seresilient ekspektasi sebelumnya, sehingga kita lihat 25 basis dinaikkan oleh The Fed memang sesuai dengan ekspektasi pasar sekarang. Jadi sesuai ekspektasi pasar di 25 basis poin, namun setelah terjadinya situasi kolapsnya perbankan di Amerika Serikat ya Pak ya, jadi memang ada trajektori yang berubah. Nah Pak Branko, setelah memantau keputusan FOMC meeting kemarin naik 25 basis poin, apakah ada outlook juga yang berubah dari sistem perbankan di Indonesia serta dampaknya? Nah, kalau di Indonesia memang kita sudah lihat bahwa kita untuk kenaikan dari sisi suku bunga itu sudah berakhir untuk periode ini, provided that kita lihat nggak ada goncangan-goncangan yang signifikan dari luar, maksudnya dari luar. Dan kita lihat ekspektasi dan outlook di Indonesia ini masih sama. Kita lihat Indonesia inflasinya sudah tame ya, sudah Ya. lebih under control. Dan kita lihat dari BI kelihatannya memang ini sudah berakhir siklus kenaikan suku bunganya. Jadi lebih ke dampaknya memang tidak terlalu akan banyak yang berubah ya Pak, di Bank Indonesia sendiri juga akan tetap menahan di 5,75% ya, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di rapat Betul. Dewan Gubernur kemarin. Pak Branko, ini masih mengenai dampak dari kenaikan suku bunga The Fed di 25 basis poin. Kemarin kita juga sempat berbincang Pak Branko sama Perbanas, dan ada tanggapan tersendiri bahwa dampak bunga acuan The Fed yang tinggi ini tidak hanya memicu kerugian dari perbankan Amerika Serikat, namun juga mendatangkan risiko kenaikan kredit bermasalah di Amerika. Mengenai hal tersebut dan tanggapan seperti apa yang disampaikan Perbanas tersebut, bagaimana pandangan Bapak mengenai hal tersebut? Memang kita lihat ini situasi yang luar biasa ya Mbak Safrina. Ini kalau kita lihat selama krisis-krisis yang ada sebelumnya, Fed menaikkan suku bunga dari 0 ke 5% Ya. itu dengan waktu yang cepat sekali ya. Itu unprecedented. Jadi dalam waktu 1 tahun itu naiknya cepat sekali sehingga memang kelihatannya ada masalah dengan resiko suku bunga. Kebanyakan sih dari situ. Nah, kalau resiko dari sisi kredit, tentunya ini berhubungan dengan kemampuan perusahaan-perusahaan untuk mengembalikan pinjamannya. Nah, kalau mereka memang lock ya di suku bunga jangka panjang, mestinya mereka nggak ada masalah. Hmm. Tapi kalau misalnya mereka variable rate, jadi rate-nya adjustable Floating. terus, nah ini memang floating, nah ini bisa memang membuat masalah di liquidity dari perusahaan tersebut. Tapi tentunya yang kita lihat memang banyak sekali masalah di dunia ya, bukan hanya di Amerika, tapi di Iya. dunia ini related ke kenaikan dari harga-harga atau biaya yang naik luar biasa. Iya. Tapi memang kan kalau kita Jadi melihat ya, baik Pak Branko, tapi kan kalau kita melihat sebenarnya kan Bank Sentral ini menaikkan suku bunga dengan mandatnya inflation targeting framework tersendiri ya Pak. Jadi kan memang inflasi yang luar biasa tinggi ini juga sebenarnya dipush dengan adanya efek dari cost push inflation, supply chain yang terganggu dengan adanya tensi geopolitik dan lain-lain. Ini mungkin mengenai inflasi ini sendiri. Sebenarnya targeting framework di 2% itu memang capaian yang dihasilkan oleh The Fed itu memang menjadi ordinary stance yang disampaikan oleh The Fed, atau memang di dalam hal-hal dan situasi anomali seperti sekarang, inflation targeting di 2% itu suatu saat bisa saja kemungkinan akan di-adjust. Seperti apa sebenarnya Pak mengenai hal ini? Jadi memang untuk jangka panjang US inflation targetnya memang 2%. Kita tahu dalam masa COVID kemarin diperlukan stimulus sehingga banyak sekali liquidity yang dilimpahkan dan suku bunga diturunkan sampai ke 0 ya. Nah, sekarang kan situasi sudah mulai berbalik, kita udah back to normal, kita sudah normalisasi di
supply chain juga. Nah, tentunya sekarang ekses likuiditas yang ada di pasar itu sudah mulai ditarik balik. Nah, diharapkan memang dalam prosesnya interest rate akan juga diturunkan sehubungan dengan turunnya juga inflasi yang ada di pasar. Nah, 2% itu memang target the Fed. Kalau di Indonesia 3 2 plus sampai minus 1. 4 sekarang ya sekarang kita udah di level yang kita desire gitu ya. Jadi mestinya kita udah cukup aman gitu ya di Indonesia.